Tama menginstruksikan, sekarang letakkan semua yang ada di tangan, dan bawa ayahmu dan juga Tanaka menemuiku di New York, semakin cepat semakin baik. Apa? Nanako bertanya dengan heran, aku harus membawa ayahku dan Tanaka menemuimu di New York? Sekarang? Ya. Tama berkata, perjalanannya panjang, pergi ke bandara sekarang, kamu tidak perlu membawa barang bawaan dan sejenisnya, cukup berangkat secepat mungkin. Nanako hanya ingin mengatakan, malam ini adalah hari ulang tahun ayahku, bisakah aku pergi 2 jam kemudian, setidaknya biarkan aku membawanya setelah makan malam. Tapi dia bisa mendengar nada suara Tama. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia begitu cemas, dia juga bisa mendengar arti dalam kata-katanya bahwa setiap detik dihitung. Jadi, dia segera mengambil keputusan, jika dia tidak makan, dia akan segera pergi. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tama tanpa ragu-ragu, "Oke, Tuan Renza, saya akan mengatur konvoi dan pesawat untuk bergegas secepat mungkin." Tama menginstruksikan, "Ngomong-ngomong, cobalah untuk membawa rombongan sesedikit mungkin ketika kamu datang. Pelayan, semakin sedikit orang semakin baik." Nanako buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan membawa bibi dan pembantu rumah tanggaku, ayahku dan Tanaka sama-sama cacat fisik dan membutuhkan seseorang untuk merawat dan membantu mereka secara khusus." Oke. Tama setuju dan berkata, "Beritahu aku nomor penerbanganmu sebelum pesawat lepas landas, dan aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu." "Baik, Tuan Renza." Tama tersenyum, "Kalau begitu mari kita bertemu di New York." "Oke, sampai jumpa di New York." Setelah menutup telepon, Nanako segera memanggil asistennya dan menyuruhnya untuk segera menyiapkan jet bisnis dan terbang langsung ke New York. Pada saat yang sama, dia juga diminta untuk memindahkan helikopter komuter milik grup itu di lantai paling atas. Dia berencana untuk membawa keluarganya ke bandara dengan helikopter langsung dari rumah, yang bisa sangat mempersingkat waktu perjalanan di tengah. Jalan akan relatif padat, meskipun asistennya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba pergi ke Amerika Serikat, dia tidak berani menunda dan buru-buru mulai mengoordinasikan pengaturan. Nanako tidak pergi untuk memberitahu ayahnya, tetapi datang ke Tanaka terlebih dahulu dan berkata kepadanya, "Tanaka, kita akan pergi ke Amerika Serikat sekarang. Tuan Renza memintamu untuk datang menemuinya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dipersiapkan?" Tanaka tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Ini sangat tiba-tiba, apa yang akan kita lakukan di Amerika Serikat?" "Aku juga tidak tahu." Nanako buru-buru berkata, "Karena Tanaka tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Kalau begitu aku akan memberitahu bibi dan ayah." Dia akhirnya setuju untuk mengganti pakaiannya. "Jadi biarkan dia mengganti pakaiannya dulu, lalu kita akan pergi." Setelah berbicara, dia buru-buru berbalik dan pergi. Tanaka tanpa sadar bertanya di belakangnya, "Nona, bagaimana dengan pesta ulang tahun?" Nanako berkata tanpa menoleh ke belakang, "Kita tidak akan makan, aku akan meminta bibi untuk mengambil kue dan kita akan memakannya di pesawat." Ketika itu Yuhiko mengenakan prostesis yang tidak nyaman, beberapa pelayan pria membantunya memasangkan set tatu hakama. Berdiri di tempat yang sama, dia berpakaian dengan cara baru, dan sepertinya dia telah memulihkan sedikit gayanya yang dulu. Namun, rasa sakit di dalam hanya diketahui olehnya. Hanya berdiri selama 2 atau 3 menit sambil berpakaian, dia merasakan sakit, mati rasa, dan gatal-gatal di mana tubuhnya bersentuhan dengan prostesis. Dia benar-benar ingin segera membuang prostesis dan menempatkan dirinya kembali ke kursi roda. Dia hanya bisa memikirkan apa yang dikatakan putrinya tentang memotret, jadi dia hanya bisa menahan keinginan itu. Awalnya, dia ingin keluar sendiri, tetapi karena kaki palsunya tidak terlalu nyaman, setelah mencoba beberapa langkah, memang sulit,
jadi dia harus membiarkan pelayan membantunya keluar dari kamar. Hanya saja dia tidak tahu bahwa di seluruh keluarga Ito saat ini, tidak ada yang sibuk dengan hari ulang tahunnya, dan semua orang sedang mempersiapkan perjalanan yang akan datang ke New York. Amy dan pelayan komandan buru-buru mengemas semua makanan ke dalam kotak makan siang kayu tradisional sebelum helikopter tiba, bersama dengan kue ulang tahun yang dibuat khusus Nanako sebelumnya. Nanako tidak bisa mengganti pakaiannya. Dalam memimpin dan mengkoordinir, dia menelepon asistennya untuk menangani pengaturan pekerjaannya baru-baru ini. Lebih baik jika bisa ditunda, jika tidak bisa ditunda tapi bisa diselesaikan dari jarak jauh, dia akan menyelesaikannya dari jarak jauh di New York. Jika tidak dapat ditunda dan tidak dapat diselesaikan dari jarak jauh, orang yang cocok akan diatur untuk melakukannya untuk sementara waktu. Tanaka sedikit bingung. Dia tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, tetapi dia tidak bisa membantu banyak, jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda sendirian dan melihat semua orang sibuk. Melihat Ito Yuhiko berjalan keluar dengan bantuan pelayan, Tanaka sangat bersemangat, dan dia buru-buru mengoperasikan kursi roda listrik untuk melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda tampaknya sama seperti sebelumnya." Ito Yuhiko tersenyum pahit, gaya macam apa, itu hanya ilusi yang didukung oleh dua kaki palsu. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tanaka dan berkata, "Tanaka, ayo kita pergi ke aula depan bersama-sama." Tanaka hendak mengatakan tidak. Nanako berlari dengan tergesa-gesa, melihat penampilan baru Ito Yuhiko, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kamu terlihat sangat." Ito Yuhiko membentak dan berkata, "Sangat tampan kan?" Tanaka mengatakannya 10 detik yang lalu. Nanako mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Aku ingin mengatakan bahwa gaya ayah lebih baik dari masa lalu, dan ayah sekarang memiliki sedikit rambut abu-abu di pelipis ayah, meskipun ayah terlihat sedikit lebih tua, tapi secara keseluruhan lebih mengesankan." Ito Yuhiko tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri, hanya sedikit menggertak untuk tetap diam. Nanako menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ayah, hakama bertato ini sangat bagus, pakai saja ke Amerika Serikat." "Apa?" Ito Yuhiko mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang akan ayah lakukan di Amerika Serikat?" Nanako buru-buru berkata, "Tama meminta kita untuk segera pergi ke Amerika Serikat." "Apa?" Ito Yuhiko bertanya ragu-ragu. Dia berkata segera, "Sekarang?" "Iya, ayah." Nanako melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata, "Helikopter akan tiba dalam 5 menit. Kita akan langsung ke bandara, jet bisnis sudah siap." Ito Yuhiko dengan cepat berkata, "Ayah tidak ingin pergi ke Amerika Serikat. Ayah tidak cocok untuk keluar seperti ini, ayah akan tinggal di rumah saja." "Lalu bagaimana itu bisa dilakukan?" Nanako berkata, "Tama memintaku untuk membawa ayah dan juga Tanaka." "Kalau begitu ayah tidak akan pergi." Ito Yuhiko berkata dengan marah, "Ayah sudah lama tidak keluar rumah, dan ayah tidak ingin keluar, ayah merasa malu. Belum lagi pergi ke Amerika Serikat." Nanako berkata dengan tegas, "Ini yang dimaksud Tama." Ito Yuhiko berkata dengan marah, "Kamu yang menyukainya, bukan ayah, jadi apa artinya itu? Pergi saja sendiri, ayah akan tinggal di sini, dan ayah tidak akan pergi kemanapun." Nanako sedikit marah. Bahkan nada suaranya dengan sedikit keseriusan, dan bahkan sedikit teguran, dia berseru, "Ayah, apa kau sudah melupakan kebaikan Tama pada keluarga kita?" "Aku tidak melupani," Ito Yuhiko berkata dengan marah, "tapi kamu jangan lupa, Tama tidak kehilangan uang dariku. Miliaran dolar tidak akan diberikan. Apakah aku menyebutkan ini nanti? Tidak kan?" Nanako berkata dengan sangat serius, "Ayah, Tama sangat ingin kita datang ke New York. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, kita tidak bisa tidak pergi." Ito Yuhiko berkata, "Jika Tama membutuhkan bantuan,
kau akan melakukan yang terbaik atas nama keluarga itu. Dan demi itu, apa yang harus aku lakukan? Si lumpuh tanpa kaki ini tidak bisa membantunya, ayah. Nanako bertanya kepadanya, jika Tama memintamu untuk pergi ke sana, apakah itu berarti dia membutuhkan bantuanmu atau ingin membantumu? Tolong aku, Ito Takehiko berkata dengan serius. Aku hanya memiliki dua hal yang mungkin membutuhkan bantuannya sekarang. Hal pertama adalah dia menikahimu lebih awal karena aku tidak sabar melihat putriku menikah. Hal kedua adalah, apakah dia memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat kakiku tumbuh kembali? Jika dia bisa melakukannya, aku ingin tinggal di sisinya selama sisa hidupku dan melayani dia sebagai pelayan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.